Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, atas penjelasan tadi ya tentang yang sangat menarik sekali tentang ini sih, tentang apa, keturunan-keturunan kita bahwa manusia itu tidak punya kontrol sama sekali ya, atas keturunan kita, baik kita dikasih keturunan ataupun tidak, atau kalaupun dikasih jadinya, kita, bisa jadi ada yang sholih dan ada yang tidak, bagaimana tidak gitu ya, nabi-nabi saja begitu gitu. Nah ini, saya khawatir bagi diri saya sih sebenarnya, apakah ini, kadang-kadang, para ibu-ibu kan dalam mendidik anak-anak itu suka up and down ya Ustadz, jadi ada semangat, ada lelahnya dan jangan-jangan jadi apa, justifikasi gitu biar nggak, ya udahlah kita mendidik pun hasilnya mungkin ada yang soleh atau yang tidak. Nah kira-kira bagaimana Ustadz kita meluruskan lagi niat kita gitu ya dalam mendidik, mentarbiyah anak-anak kita supaya, tetap semangat dan walaupun katakan memang, tawakal kepada Allah semua keputusan itu di Allah gitu ya dari, bakal soleh atau tidaknya anak-anak kita, tapi tetap bisa, mengarahkan mereka dengan sebaik-baiknya gitu. Mungkin itu aja Ustadz. Jazakallah khair. Ya, itu manusiawi ya. Bahkan Allah memaklumi ya kepada manusia ya yang telah diamanahi oleh Allah keturunan, ya dia mengkhawatirkan gimana anak saya nanti, ya imannya, pendidikannya, ya kehidupannya, ya namanya orang tua, ya anaknya berumah tangga ya dengan segala perasaannya, belum berumah tangga dengan segala perasaan. Ya manusia lemah dalam bab ini, ya, ya. Nggak punya kendali, nggak punya kontrol, ya. Maka jadikan perasaan ini perasaan keimanan, bukan sekedar perasaan kemanusiaan. Ya. Apa yang masuk dengan perasaan keimanan? Semakin kamu khawatir anak saya gimana, anak saya gimana, anak saya gimana, maka semakin membuat kamu mendekat kepada Allah. Ya. Itu baru namanya ya perasaan yang produktif. Ya. Jangan semakin berperasaan semakin melemah ibadahnya, semakin jauh dari Allah, kurang zikirnya. Ya. Maka apa ayatnya berbunyi di surat An-Nisa ya, wal yakhshal ladzina law taraku ya. Dan hendaklah orang-orang yang meninggalkan keturunan itu ya, punya suatu apabila mengalami suatu kekhawatiran ya. Sembilannya Nisa wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, khawatir keturunan yang lemah ya. Kalau sekedar lemah fisik, manusia itu masih terangkat hidupnya ya, ya kalau tidak lemah secara keimanan ya, tapi kalau udah lemah fisik, lemah iman, di'afan, khaufu alaihim, yang dikhawatirkan terus gimana ya, falyattaqullah ya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah, umum lakukan ini, lakukan itu dan seterusnya. Wal yaqulu qawlan sadida, aktifkan mulutnya untuk ucapan-ucapan yang baik ya. Dan ucapan yang baik itu adanya ya di balik tilawatul Quran dan zikir ya. Kalau ucapan baik itu dalam arti istilahnya berinteraksi dengan manusia, maka manusia tidak ya tidak selamanya berinteraksi ataupun ya istilahnya berkomunikasi ya. Tapi dengan berzikir, bertilawah, maka mulutnya akan selalu menghasilkan qaulan sadida. Ya. Dan kesolehan orang tua itu, ya Allah jamin akan berdampak kepada
anaknya, ya, seperti yang ada di surat Al-Kahfi ayat 82, ya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Kesolehan orang tua itu, ya, akan menjaga, ya, kondisi anak-anak. Ya, tentu ikhtiar, itulah yang dijanjikan oleh Allah. Jika mungkin ada kondisi yang berbeda, maka manusia insya Allah tidak tersalahkan, ya, tidak tersalahkan dirinya ketika keturunannya belum sesuai dengan harapan. Wallahu a'lam. Ya, silakan lanjut. Ya, ini ada pertanyaan melalui chat, Ustadz. Mohon pencerahannya, Ustadz, bagaimana menanamkan fikroh jihad fisabilillah untuk Gen Z di zaman sekarang ini? Karena kenyataannya dalam halaqoh tarbawi belum tentu ada materi terkait hal tersebut. Ya, kita ini aja, ya, kita ngukur diri kita aja, ya. Kita ini siapa, ya, orang tua kita kayak apa, lingkungan kita kayak apa, sekolah kita dari SD, SMP, perguruan tinggi itu kayak apa. Tapi insya Allah ibu-ibu ini udah paham semua fikrah jihad, ya. Insya Allah kondisi anak kita memiliki sebuah kondisi yang lebih baik, ya, daripada kondisi kita. Ya, betapapun kita mengakui bahwa kondisi latar belakang kita, mungkin orang tua, mungkin anak, ya, ya, nggak kondusif untuk membuat kita saat ini paham fikrah jihad, ya. Tapi pada akhirnya kita termasuk insya Allah paham minimalnya. Mau 10%, mau 5%, mau 50 kan paham kita ini. Kita jadi rajin ngaji aja udah menunjukkan bahwa kita punya itu namanya fikrah jihad. Ya. Perlu juga kita, ya, mengevaluasi orang tua kita dulu. Ya. Betul orang tua kita ala kulli hal, pendidikan, keimanan. Tapi jangan-jangan ada nilai positif dari orang tua kita sehingga kita, ya, seperti ini, ya. Ada seorang yang saya kenal, ya, sebetulnya seorang umat yang saya kenal, ya, ya, dengan kesolehannya, dengan aktivitas dakwahnya, dengan luar biasa, ya. Lingkungan orang tua semua ala kulli hal semua, ya. Ya, semuanya nggak kondusif semua untuk menghasilkan anak yang seperti ini, ya. Tapi selidik punya selidik memang banyak kekurangan. Ya, orang tuanya buru-buru suruh menghafal, tilawah aja enggak, buru-buru tilawah, baca Qurannya enggak bisa, ya. Dan tidak pengen bisa anehnya, ya. Cuma dia orang tuanya ini punya amal saleh, hubbus sholihin, ya. Enggak boleh ngelihat orang soleh itu bawaannya pengen ngasih-ngasih aja, ya. Ya. Ntar, wah ini anak kok soleh-soleh banget, ntar beli borong buah kasih gitu, ya. Ya. Tidak mustahil itu kali saya melihat itu, ya. Mungkin ini, ya, yang kemudian, ya, yang Allah katakan tadi, falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Bolehlah ini kekurangan, ini kurang, ini kurang, tapi ada yang menonjol. Dan sempat saya menghadiri proses sakaratul mautnya juga dengan sakaratul maut yang menunjukkan orang yang husnul khotimah, ya, ya. Dan amalnya sangat ala kuliah, kecuali dalam, ya, hubbus solihin wassolihatnya, ya. Pokoknya kalau ada orang baik rasanya ingin bantu aja, padahal dirinya sendiri juga kekurangan sebetulnya, cuma senang aja, ya. Ya, lihat anak-anak baca-baca soleh, traktir, ayo kamu beli nasi goreng,
berlebih-lebih itu nasi goreng. Ya. Mungkin itu juga, ya, sunudon saya itu juga berpengaruh. Ya. Anak kita juga begitu. Yang penting ya, berusahalah setiap kita punya khibun namanya ya, amal unggulan. Ya. Siapa tahu itu juga akan berdampak kepada anak kita. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Saya nggak ngerti cara abad seperti ini menanamkan fikrah jihad itu kepada anak gimana ya. Ya. Tapi yang penting hati kita ada agenda itu gimana itu ya. Ya. Ya, akhirnya ya udah sebisa-bisa kita aja. Ya. Ayo kamu cinta Filistin, ya. Cinta Filistin gak ada lain. Filistin sama dengan al-jihad, ya. Apa aja, ayo infak buat Filistin, ya. Ya, namanya Filistin ya udah nggak terlepas dari ma'anil jihad, ya. Ayo jangan beli ini, ya. Ya. Bahkan ada cucu ini usianya mungkin baru 4 tahun atau 5 tahun, ya. Ya. Dikasih pizza, ya. Ya. Padahal jelas itu pizza itu produk Indonesia, ya. Ya. Tapi karena tahunya dia itu namanya pizza itu ya Israel gitu ya. Itu ketakutan makannya nggak berani. Udah dikasih tahu ini loh, ini produk Indonesia, ini aman insya Allah. Baru ngelihat ayahnya, ibunya, neneknya semua makan, baru dia mau makan. Ya, ini tidak mustahil, insya Allah. Hubbul jihad. Ya. Salah satu ma'anil jihad itu adalah wala'ul mu'minin, membela orang-orang beriman. Ya. Ya, jadi jangan terlalu dibuat pusing lah. Apa aja yang ya anak-anak dibuat, ayo senang baca Quran. Ya. Bacaan Quran itu merupakan salah satu bahan baku untuk menuju jihad, ya, baik fikrahnya maupun amalnya. Ya. Biarlah sekarang dia nggak paham, nggak apa, pokoknya yang rajin baca aja. Ya. Balik rajin baca akan membentuk jiwa yang dekat dengan Allah. Jiwa yang dekat dengan Allah gampang itu diajak jihadnya insya Allah. Ya. 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 Jadi dibalik sekedar bekot-bekotan aja. Udah jangan beli ayam ini, jangan beli ini, jangan beli ini, jangan beli sabun ini, jangan beli pasta gigi ini. Ya. Demi Filistin, insya Allah itu sudah beri ma'anil jihad. Ya. Dan di bab ini sangat bersyukur kepada kaum muslimin di Filistin yang tidak mustahil sudah mengajarkan jihad, ma'anil jihad kepada seluruh kaum muslimin yang ada di bumi ini. Ya. Sadar atau tidak, ya. Fikrah itu sudah ada. Dan tentu perjuangan yang sudah setahun ini, ya, insya Allah nggak bakal mudah terlupakan oleh sejarah. Jadi sejarah tersendiri. Ya. Khusus satu saat terowongan-terowongannya juga ya akan menjadi ya katakan saksi-saksi bisu ya. Sebagaimana kalau ibu-ibu rihlah ke Turki ya, ya di situ juga ada peninggalan terowongan-terowongan bagaimana orang-orang dulu menyelamatkan diri dari kejahatan ya, kejahatan penguasa yang ada pada zaman itu ya. Wallahu alam, nampaknya sih bukan karena sebuah jihad ya, tapi terowongan yang ada pada abad ini di Gaza ya, ya itu terowongan jihad di jalan Allah. Mungkin kalau di Turki itu terowongan penyelamatan diri ya. Insya Allah ya, kalau memang mereka dulu orang beriman ya insya Allah juga menjadi amal soleh juga Allah. Ya. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum, Bismillah. Afwan, izin bertanya tentang Al-Kahfi ayat 96 sampai 99. Lalu ada pertanyaan berikutnya, Ustadz, dengan ukti yang sama. Kapan waktu peperangan tersebut? Maaf jika keluar dari materi.
Iya, wallahu alam, nggak ada penjelasan yang khusus kapan waktunya. Yang jelas istilah sejarah itu ya, sebelum Masehi berarti ya, sebelum diutusnya Nabi Isa ya, ya. Wallahu alam. Ataupun sebelum tapi setelah Nabi Musa alaihissalam. Ya, ya. Orang presiden selalu mengatakan, udahlah fokus aja sama kejadiannya. Kalau saja waktunya, tahunnya penting, pasti juga Allah jelasin katanya. Ya. Baik, Allah. Cukup pada saat ada, silakan, siapa itu? Ini ada yang mau bertanya langsung, Ustaz. Ya, silakan. Ibu, ya silakan Ibu. Ya, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon izin bertanya, J. Begini, Ustaz, ketika tadi ada penjelasan di tafsir Quran surat Al-Hadid ayat 25, ketika waliya'lamallahu ma yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, saya terlintas ketika berbicara tentang fikrah jihad wa dakwah, melihat fenomena sekarang, Ustadz, terkait kondisi kader begitu ya, yang mulai melemah semangat-semangat jihadnya, kehadiran dalam sebuah forum yang sudah menjadi komitmennya dalam ala amrin jami'in begitu ya. Ini sudah di mana-mana begitu, Ustadz. Terutama ketika kita terjunkan dalam action-action di pilkada serentak ini dalam rangka memenangkan salah satu calon yang diusung, kita butuh masa misalnya untuk menggiring orang-orang tersebut. Mereka ini adalah sudah pelopor, sudah melewati fase-fase pendidikan tarbiyah yang panjang begitu, J. Tapi ternyata ketika di fase-fase pembuktian dari sebuah materi yang telah difahami itu ternyata butuh luar biasa, J. Ustadz, untuk memahamkan, membuat mereka tertarik, sehingga yang terjadi hari ini masih orang-orang kader lama yang mendominasi di tahapan-tahapan seperti itu dalam pemenangan. Nah, ini suatu kegelisahan diri saya pribadi ya Ustadz, melihat kondisi nanti 10 tahun yang akan datang, ketika satu sibuk dengan menaikkan marhalahnya agar tidak ada kekosongan, tetapi di jenjang sebelumnya ini ada miss generasi karena yang kowinya semua naik sehingga yang lama tidak ada yang ditinggalkan dan orang-orang baru yang menempati posisi selanjutnya. Dan ini yang kami alami di tempat saya gitu Ustadz J. Nah, ketika kayaknya ini ada kaitan dengan yang di tafsir ayat 25 dan 26 ya Ustadz ya, terkait kekhawatiran kita terhadap mungkin anak keturunan di sini adalah yang akan sebagai regenerasi dakwah begitu Ustadz. Ini pripun ya Ustadz ya untuk menguatkan kami yang di daerah ini melihat fenomena ini yang luar biasa ya dari adabnya. Kemudian pernah waktu itu kami uji coba dipantau dari segi amal yaumiyahnya gitu ya, biar kita bisa melihat ternyata memang kondisi-kondisinya itu luar biasa. Kita buatlah amal yaumian harian yang dipantau terus dikontrol di grup-grup WhatsApp begitu. Tapi selang berapa waktu kembali lagi mereka tidak melaporkan walaupun sudah diingatkan PJ-nya begitu. Dan akhirnya berdampak sekali kepada action-action di lapangan begitu Ustadz. Nah ini satu sisi sedih begitu Ustadz ya, sementara mereka adalah menjadi awal dari sebuah tingkatan di pelopor begitu yang kita sangat membutuhkan, apalagi kadang mengisi taklim itu akhirnya harus mendobel-dobel amanah, seharusnya mereka yang sudah berperan tapi mereka belum siap begitu. Ini yang terjadi Ustadz, barangkali bisa ada pencerahannya yang untuk menguatkan kami Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tema yang Ibu sampaikan ini ya, kalau menjadi sebuah curhatan nggak ada habis-habisnya ya, banyak sekali ya. Mungkin setiap ibu ini bisa nambahin itu ya. Iya, jangankan begitu-begitu ya. Nasyid-nasyidnya sudah nggak mengandung makna jihad. Ya.
apalagi itu ya, katakan ya, semacam idola-idolanya juga nggak mengidolai pada mujahid-mujahid yang ada ya. Ya pokoknya banyak lah ya, ya kalau mau terus dieksplor itu ya, ya curhatan-curhatan tentang kondisi yang ada. Ya. Tapi juga kita nggak boleh melupakan ya sisi-sisi yang insya Allah ya SOP Allah itu akan tetap ya running ya, ya akan tetap berlaku dalam kehidupan. Ya. Salah satu SOP Allah itu seleksi. Ya. Orang berdakwah itu ibaratnya kayak orang mendulang emas. Ya. Mendulang emas itu kan nyeroknya itu kan wah sepenuh tempayan itu kan. Ya. Dikocok-kocok, dikocok-kocok. Hasilnya paling segram, 2 gram. Itu kalau tukang emas. Ya. Membina kan juga begitu. Sekali membina, wah sekian ratus, sekian 200. Ya. Ya. Maka yang kamu bina, yang kamu arahkan itu 200. Semua itu ada pahalanya 200. Walaupun pada akhirnya dari yang 200 itu mungkin yang jadi 5, yang jadi 10. Ya. Nah, itu bonusnya dari Allah. Ya. Kemuliaannya kamu sudah menghubungi 200 orang, 300 orang, 1000 orang. Ya. Adapun yang emasnya ketemu 1 gram, 2 gram, 3 gram. Itu bonusnya dari Allah. Itu SOP dari Allah itu. Ya. Bukankah Allah katakan qala alladziina yadhunnuna annahum malaqullah kam min fi'atin qalilah. Ya. Tentara Talut ya. Pada akhirnya jumlahnya jadi sedikit. Padahal waktu berangkat itu jumlahnya banyak itu. Ya. Falamma fasala Talutu bil junud. Junud banyak sekali. Ya. Diseleksi. Jangan minum air. Kecuali cuma secawuk. Innallaha mubtalikum binahar. Ya. Faman syariba minhu falaysa minni. Waman lam yat'amhu fa innahu minni. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Yang terjadi fasyaribu. Semuanya pada minum. Kecuali segelintir orang. Illa qalilan minhu. Gimana nih berperang cuma dengan segelintir orang? Qala alladhina yadhunnuna anna kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Ya. 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 Buat hati ini tetap merasa ya merasa optimis bahkan merasa bahagia. Iya betul kondisinya begini-begini tapi kan saya sudah melakukan ini, melakukan itu ya. Yang merekrut, yang membina ya. Bahkan para asatid yang atau para asatid yang terus berusaha menghidupkan nilai-nilai ini lewat kegiatan-kegiatan kequranan itu ya, di mana-mana ada ya. Apakah di Jawa ini, apakah di Sumatera sana ya. Tujuannya sama ya. Ya lagi-lagi kalau mengikuti hasilnya ya memang sangat menyedihkan ya. Tapi kalau melihat alhamdulillah ya udah dikerjain ya. 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 Istilahnya sudah fa'alima ma fi qulubihim. Ya. Sudah diketahui oleh Allah bahwa ada hamba-hambanya yang dengan doanya, dengan jerih payahnya, dengan hartanya, dengan keliling-kelilingnya ke sana kemari hanya untuk ya, sebuah cita-cita bagaimana generasi ini jangan terlalu jauh dari Al-Quran, dari jihadnya, dari akhlaknya dan seterusnya. Ya, ya memang kalau mau disuruh matematika ya nggak bisa manusia. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya. Kamu mendidik 200, 200-nya jadi soleh mujahid semua, itu di luar kemampuan kita. Kamu punya lembaga pendidikan, berapa muridnya? 1000. Nanti 1000 semua jadi mujahid semua ya, soleh semua, ya nggak bisa. Kalau sekedar 1000 jadi wisudawan semua, bisa. Tapi jadi wisudawati ya bisa. Tapi jadi soleh, mujahid, ahlul dakwah, ahlul Quran, ya siapa itu? Ya.
itu bukan domain kita. Ya. Syukuri, yang penting sudah ada. Udah ngapain aja sih supaya Gen Z ini ya jadi begini ya. Ya betul ada perasaan dulu gimana ini 5 tahun 10 tahun ke depan. Tahun segini juga masih ya masih kita aja ini yang tua-tua aja udah kepala 5, kepala 6 masih juga di SD 1. Ya betul, tapi kita juga mikir, nah, kita ada karena siapa juga. Ya. Kita jadi mau begitu itu siapa yang menggerakkan? Apa kita yang hebat? Kan enggak juga. Ya. Kita jadi begini-begini ini ya. Ya. Masya Allah, melakukan ini, melakukan itu. Allah juga yang menggerakkan. Berarti kita juga harus yakin bahwa Gen Z itu nanti pada akhirnya bisa digerakkan juga oleh Allah. Ya. Kapannya? Wallahu a'lam. Insya Allah Allah Maha tahu bahwa para senior-senior ini ya dengan segala usaha-usahanya, niat-niatnya, doa-doanya, kekhawatiran-kekhawatirannya, ya, insya Allah akan diproses oleh Allah, ya, direalisasikan oleh Allah dalam bentuk ya, ya tertularkan, terwariskan ya, dengan cara Allah kepada Gen Z itu. Ya. Ya, begitulah insya Allah optimisme harapan-harapannya ya daripada kita ya terus dalam kepesimisan atau bahkan dalam al-hammi wal hazan ya kekhawatiran hari ini dan kekhawatiran yang akan datang ya karena memang seperti yang tadi dijelaskan memang nggak ada habis-habisnya kalau dikhawatirkan ini ya bagaimana dulu yang namanya ikhwan akhwat itu ya Allah betul-betul ya menjaga sekali adab interaksinya ya. Ya, sekarang bagaimana ya wallahu alam deh ya. Ya. Kan maksudnya kan baik juga, maksudnya supaya tawassut, tawazun ya. Jangan juga terlalu ketat ya, padahal oleh Islam dibolehkan sebenarnya ya. Jangan juga ya terlalu longgar ya. Niatnya supaya tawassut, tawazun ya. Ya, tapi yang namanya hidupnya selalu begitulah ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Ya. Mohon maaf Ibu-ibu sampai di sini kaji kita. Saya akhiri bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته